Nah, berikut ini adalah contoh membuat tampilan form data buku. Ya, sebelumnya ada kelas buku di sini, kemudian ada method main, kemudian sebelumnya diimport package JavaScript-nya karena ada beberapa kelas yang kita gunakan seperti JFrame, JLabel, JTextFill, JTextArea, kemudian JComboBox, dan JButton. Yang pertama kita buat adalah JFrame. Nama objeknya terserah. Misalnya di sini saya buat namanya F, kemudian new JFrame, kemudian di sini ada data buku. Data buku di sini untuk judul dari si frame-nya. Nanti ditampilkan di sini. Ya, ini kan frame F. Kemudian judulnya data buku sesuai dengan yang kita tuliskan di dalam new JFrame-nya. Kemudian ada 5 label. Ada 5 JLabel dari KMB sampai KT. KMB itu untuk kode buku, berarti yang ini. Kemudian JB yang judul, kemudian SI yang sinopsis, kemudian PG-nya yang pengarang, dan KT-nya yang kategori label. Ya, ada 5 label. Kemudian ada TextFill T kode yang ini. Kemudian ada TextFill T judul yang kedua. Kemudian ada ASIN. ASIN ini bentuknya adalah text area. Jadi ada text area. Kalau text field itu bisa kita isi dalam satu baris. Kalau text area bisa kita isi lebih dari satu baris. Kemudian berikutnya ada text field T pengarang yang ini. Kemudian ada combo box cut. Ya, combo box cutnya ini. Pilihannya ada komputer, kesehatan, dan kuliner. Ini berdasarkan array satu dimensi kategori. Jadi cara membuat pilihan combo boxnya J combo box cut, kemudian new J combo box kategori. Kategori ini adalah nama array satu dimensinya. Jadi nanti pilihannya sesuai dengan nilai yang ada di dalam array satu dimensi si kategori. Ya. Kemudian yang berikutnya ada 2 button, B simpan dan B keluar. Nama objeknya B simpan, teksnya simpan, kemudian nama objeknya yang ini B keluar, kemudian teksnya adalah keluar. Kemudian yang tadi sebelumnya saya jelaskan mengenai set bounds. Mengenai set bounds tadi kalau 10, 10, 120 berarti X-nya 10 ya. Kemudian Y-nya 10. Kemudian panjang X-nya 100 dan panjang Y-nya 20. Ya, jadi si KB itu berarti tadi KB itu yang si label kode buku. Label kode bukunya akan ditempatkan di koordinat 10,10 ya. Ini kan frame-nya. Ini frame F. Kemudian tadi si KB 10, 10, 120. Berarti ada di koordinat X-nya 10 di sini misalnya di 10, kemudian Y-nya di sini berarti 10 ya. Kemudian panjangnya 100, tingginya berapa? 20 ya. Penjelasannya sesuai dengan yang set bound tadi. Kemudian yang berikutnya, yang pertama ini berarti kita buat dulu objeknya semuanya, kemudian berikutnya adalah menentukan set boundnya, menentukan koordinat beserta ukurannya masing-masing, jadi satu persatu dari labelnya, kemudian text field-nya, kemudian text area, text field lagi, kemudian sampai B button-nya ya. Kemudian yang cut ini nama combo box-nya, sedangkan yang kategori ini tidak perlu kita buat set bound-nya karena dia array satu dimensi yang kita gunakan untuk si combo box. Kemudian setelah kita atur set bound-nya, berikutnya adalah memasukkan komponen-komponen tersebut ya, label, text field, button, semuanya ke dalam frame. Caranya dengan f.add kemudian nama objeknya tadi apa. Ya, kemudian yang terakhir ada f.setSize. F.setSize itu berarti mengatur ukuran dari si frame-nya
500,400 500,400 itu ya sama seperti tadi konsepnya. Kalau yang pertama ini X-nya, ukuran X-nya, yang ini ukuran Y-nya. Kalau 500 ini yang ke kanan, berarti ukuran yang horizontalnya, kemudian yang Y itu ukuran yang vertikalnya, yang ke bawahnya 400. Kemudian ada set layoutnya 0. Kenapa di sini diisi dengan 0? Karena kita pakai set bound. Karena kita menentukan sendiri koordinatnya di mana dan ukurannya berapa. Makanya kita pakai di sini layoutnya adalah 0. Kemudian ada lagi set visible. Kalau set visible itu untuk menentukan apakah si frame-nya akan ditampilkan atau tidak. Ya, kalau mau ditampilkan ya berarti pakainya set visible-nya adalah true. Dan hasilnya kira-kira seperti ini. Silakan dicoba programnya.